Shalom adik-adik, apa kabarnya di sepanjang minggu ini? Miss harap adik-adik semuanya sehat dan tetap semangat. Terkhusus bagi adik-adik yang sedang sekolah, tetap semangat ya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Ya, bagi yang tidak sekolah, tetap sukacita juga bermain bersama orang tua di rumah. Dan bukan hanya itu saja adik-adik. Miss harap semuanya tetap semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah kita setiap minggunya. Meskipun masih tetap ibadah online. Oke adik-adik? Nah, langsung saja kita akan memulai ibadah kita. Ambil sikap yang baik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kita akan memulai, kita bernyanyi satu pujian untuk Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, satu, dua, tiga, ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, seperti lagu pujian yang barusan kami nyanyikan, bahwa kami mau mengikut Yesus di dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Terkhusus dalam melakukan ibadah online kami setiap minggunya. Berikanlah kami Tuhan sukacita dan semangat dan penikmatan dalam mengikuti ibadah meskipun dalam ibadah online. Berkati orang tua kami juga Tuhan yang mendampingi kami, kiranya Tuhan juga boleh memberkati mereka. Berkati mis-mis kami yang terus melayani Tuhan, kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati. Kami serahkan ya Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, telah siap untuk memuji Tuhan, telah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, langsung saja diambil Alkitabnya ya. Dibuka Alkitabnya dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Sekali lagi, Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Nah, setelah nanti melakukan ibadah online, adik-adik boleh membacanya ya supaya lebih mengerti lagi dan boleh memahami firman Tuhan yang akan disampaikan kepada adik-adik. Oke, diletakkan Alkitabnya ya adik-adik, dengarkan Miss cerita. Adik-adik, ini adalah gambar patung, ya. Siapa yang pernah melihat patung? Terserah mau patung apa, terserah mau di mana, terserah mau patung yang kecil, mau patung yang besar. Siapa yang pernah? Ayo angkat tangannya di rumahnya masing-masing. Katakan, saya Miss kalau pernah melihat patung. Oke, Miss mau tanya lagi. Nah, ketika adik-adik melihat patung, bisa nggak adik-adik ngajak ngomong, hai patung, siapa namanya? Hai patung, kamu udah makan belum? Pernah nggak adik-adik berbicara sama patung? Atau ketika adik-adik melihat patung, nah ada patung, baru kemudian adik-adik jatuh. Nah, patung itu bisa nggak menolong adik-adik? Sini nakku, bangkit nak, bangun nak. Nah, adik-adik menangis. Bisa nggak patungnya itu? Jangan nangis ya nak, nah hapus air matamu ya nak. Pernah nggak patungnya seperti itu adik-adik? Atau adik-adik merasa kelaparan, merasa haus. Pernah nggak patungnya, nak, makanan, nak, minuman. Pernah nggak? Tidak. Mau patung apapun itu, mau yang kecil, mau besar, mau cantik, patung itu terbuat dari emas, terbuat dari tanah liat. Patungnya tetap patung, dia hanya seperti ini bisa. Mau adik-adik sapa, dia tidak bisa bicara apa-apa. Itulah patung. Ya, duduk mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tahu nggak adik-adik? Ada seorang raja bernama Raja Nebukadnezar. Ini dia, raja itu. Dia memimpin, ya. Namanya raja berarti seorang pemimpin. Dan dia membuat suatu peraturan dan dia membuat suatu aba-aba kepada rakyat yang dia pimpin
yaitu untuk menyembah patung. Ya, raja menyuruh rakyat-rakyatnya, semua orang yang ada di situ untuk menyembah patung. Nah, ya, adik-adik, kenapa ya menyembah patung? Mereka beranggapan bahwa patung itu bisa menyertai mereka, bisa melindungi mereka, bisa mengasih mereka makan, bisa menyembuhkan mereka ketika mereka sakit. Ini dia patung yang dibuat oleh mereka. Patung emas, ya, terbuat dari emas. Nah, inilah rakyat-rakyat pada saat itu datang menyembah patung seperti yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, sebelum mereka menyembah patung, mereka tanda-tandanya adalah meniup alat musik, misalnya trompet. Nah, mereka menyembah patung. Nah, itu dia, harus semua menyembah patung. Kalau tidak ada yang mau menyembah patung sesuai perintah Raja Nebukadnezar itu, adik-adik, akan kena hukuman. Apa hukumannya? Akan dicampakkan ke api yang menyala-nyala. Nah, ternyata adik-adik, ada 3 orang pada saat itu yang tidak taat kepada Raja Nebukadnezar, yang tidak mau menyembah patung. Nah, berarti mereka gak patuh ya? Nah, ini dia. Namanya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, sering menyingkatnya adalah SMA. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah patung seperti yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Kenapa ya? Karena mereka tahu, adik-adik, kenapa? Mereka adalah anak yang takut akan Tuhan. Mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti tema kita hari ini, percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena mereka tahu bahwa patung tidak bisa ngapa-ngapain. Mereka hanya tahu bahwa Tuhan yang bisa menyertai mereka, yang bisa menolong mereka, yang bisa memberkati mereka. Akhirnya apa? Mereka tidak mau menyembah patung. Nah, akhirnya apa, adik-adik? Raja marah dan memerintahkan orang-orang pada saat itu untuk membawa ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, untuk dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Pertanyaan Miss, siapa di sini yang pernah kena api? Misalnya seperti ini, nih adik-adik mungkin pernah main kembang api, ya kan nih, main kembang api, atau main korek, atau main lilin. Nah, siapa yang pernah kena? Kira-kira sakit nggak adik-adik? Sakit ya, padahal ini hanya kena percikan kembang api ya, atau kena korek yang apinya masih sedikit, atau lilin ya yang masih kecil apinya. Sudah sakit kan, sudah nangis-nangis. Aduh ma, tanganku ma kena bakar, tanganku pak kena bakar. Nangis sejadi-jadinya ya kan, mamanya cepat-cepat mengobati. Ya kan adik-adik? Nah, tapi apa? Ketiga orang ini akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-menyala. Apakah mereka takut? Mereka tidak takut. Mereka tetap berpegang teguh bahwa mereka hanya mau menyembah Tuhan Allah saja. Mereka tidak mau menyembah patung yang terbuat dari emas tadi, atau patung apapun. Karena apa? Mereka tahu patung tidak bisa ngapa-ngapain. Dan mereka hanya tahu hanya Tuhan yang harus dipuji dan disembah. Nah, akhirnya tahu nggak adik-adik? Mereka dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Lihat, semua mereka dikelilingi oleh api, ya, oleh api di mana-mana. Pernah nggak adik-adik melihat kebakaran? Ya kan, kalau ada kebakaran apa? Orang yang di dalam pasti kena bakar, akan hangus. Barang-barang semuanya hangus, ludes, ya kan? Nah, tapi mereka adik-adik nih, api yang menyala-menyala. Tahu nggak adik-adik? Kalau adik-adik baca nanti firman Tuhan, dikatakan seujung rambut pun tidak terbakar. Baju yang mereka pakai, jubah yang mereka pakai, satu pun tidak ada terbakar. Tidak ada bau bakaran. Nah, kalau adik-adik buat api atau lilin, taruhlah rambut itu ke api itu, pasti ada rasa bau ya adik-adik, bau bakar. Nah, tapi apa adik-adik?
Ketiga Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dimasukkan ke dalam api, satu pun tidak ada yang terbakar. Tidak ada tercium rasa bau bakar. Dan mereka melihat seperti ada 4 orang adik-adik. Pada mereka tadi 3 kan? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka melihat ada 4. Siapa itu 4? Malaikat Tuhan Allah yang melindungi dan menyertai mereka. Dan akhirnya apa adik-adik? Raja Nebukadnezar terheran-heran. Orang yang di situ terheran-heran. Wow, luar biasa mereka ya. Ternyata Tuhan Allah mereka sangat luar biasa. Ternyata Tuhan Allah mereka melindungi mereka. Mereka tidak terbakar. Wah, luar biasa. Luar biasa mereka. Mereka pada saat itu adik-adik orang-orang situ dan Raja Nebukadnezar pun terkagum-kagum. Akhirnya adik-adik, Nebukadnezar itu pun akhirnya apa? Percaya, dan kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan ketika adik-adik merasa takut, ketika adik-adik memiliki masalah, ketika adik-adik bersedih, tetaplah berserah dan percaya kepada Tuhan. Ketika sakit parah, minta kesembuhan sama Tuhan. Ya kan, bisa berobat. Nah, tapi apa? Harus hati-hati juga. Berobatnya ke tempat yang tepat. Dan jangan lupa terutama berdoa. Jangan apa? Pergi ke dukun, ya kan? Menyembah patung, menyembah pohon-pohon, minta kepintaran, minta rezeki orang tua, minta kesehatan. Tidak boleh adik-adik. Kita harus hanya percaya kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya boleh memberkati adik-adik sekalian. Harus tetap setia dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi sekarang ayat hafalannya itu dari Mazmur 37 ayat 5 ya adik-adik. Bisa lakukan gerakannya, adik-adik boleh mengikutinya di rumahnya masing-masing. Oke? Ayat hafalannya adalah dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Oke adik-adik, dihafal ayat hafalannya ya, Miss tunggu. Oke, nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini. Semuanya ambil sikap berdoa, kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang saat ini mengingatkan kami supaya kami boleh percaya dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Apapun masalah, apapun kondisi yang boleh kami alami, ajari kami ya Tuhan untuk terus datang kepada Tuhan. Ketika banyak godaan-godaan untuk boleh menggoda kami supaya kami boleh beralih kepada Tuhan, beralih daripada Tuhan, yaitu kami mencari kesenangan di luar, mencari pertolongan pada dukun atau kepada siapapun. Ajari kami Tuhan untuk boleh menolak itu. Jadikanlah kami seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang selalu setia kepada Tuhan apapun yang akan kami alami ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami yakin bahwa Tuhan pasti menyertai dan menolong kami ketika kami selalu percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, berkatilah adik-adik kami di dalam masa pertumbuhannya, di masa sekolahnya, di dalam pembelajaran di rumah mereka secara online. Tetap berikan mereka sukacita dan semangat. Berkati Allah orang tua adik-adik kami supaya tetap semangat juga dan sabar dalam mendampingi adik-adik kami yang belajar di rumah. Berkati pekerjaan orang tua mereka, berkati segala kerinduan adik-adik kami dan orang tua. Berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami, kiranya boleh pulih ya Tuhan, sehingga kami bisa secara tatap muka bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Dan kami akan menutup ibadah kami ini di dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom adik-adik, salam sehat, sukacita, dan tetap semangat. Bye, Tuhan Yesus memberkati adik-adik.